Iya, kita emang ritmenya belum ketemu kan. Terus kita juga ya, tapi kita akan berusaha ke depannya, kita akan berusaha lebih baik lagi. Pastinya kita latihan terus. Terus ini kan masih awal dari semuanya gitu kan. Sedih, sambil minta maaf air mata Mega tumpah. Pertamina Enduro tumbang 1-3. Bülent Karsyoglu marah besar dan ngamuk ke satu sosok setter ini yang disebut dalang kehancuran JP. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Yang terdengar hanya isak tertahan, dan langkah kaki pemain Pertamina Enduro yang berjalan menunduk. Kekalahan 1-3 dari Gresik Petrokimia Ponska Plus bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah pukulan telak, ini adalah luka. Dan bagi Mega, ini adalah malam paling berat sepanjang Proliga musim ini. Mega menangis, meminta maaf di depan publik. Tak banyak yang menyangka, sosok yang selama ini dikenal dingin, garang, dan mematikan di depan net, malam itu runtuh. Sesaat setelah laga berakhir, Mega berdiri di pinggir lapangan. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar, dan ketika mikrofon diarahkan kepadanya, air mata itu akhirnya jatuh. Saya minta maaf, saya belum bisa membawa tim ini menang. Kalimatnya terputus, suaranya pecah, tangisnya tak terbendung. Bukan karena Mega bermain buruk, bukan karena ia takut disalahkan, melainkan karena beban ekspektasi yang selama ini ia pikul sendirian akhirnya meledak. Mega tahu, setiap kekalahan Pertamina Enduro, namanya yang pertama disebut. Setiap bola mati, setiap momentum hilang, mata publik selalu menatapnya. Dan malam itu, Mega memilih bertanggung jawab, meski semua orang tahu. Kekalahan ini jauh lebih kompleks dari sekadar satu pemain. Di sisi seberang, Gresik tampil tanpa beban. Mereka bermain rapi, disiplin, sabar menunggu celah. Sementara Pertamina Enduro, penuh emosi, ritme terputus-putus, komunikasi kacau. Serangan Mega beberapa kali mentah, blok lawan mulai membaca arah bola, recife tak stabil, transisi lambat, dan ketika set keempat hampir lepas, semua orang bisa merasakan, JP kehilangan kendali. Bülent Karsyoglu meledak. Begitu peluit panjang berbunyi, kamera menangkap satu sosok yang wajahnya merah padam. Pelatih Bülent Karsyoglu, tak seperti biasanya. Tak ada jabat tangan hangat, tak ada ekspresi tenang. Bülent langsung mengamuk. Ia membanting papan strategi, membentak ke arah bench. Dan di ruang ganti, amarah itu akhirnya meledak tanpa sisa. Ini bukan soal Mega, jangan jadikan dia kambing hitam. Kalimat itu membuat semua terdiam. Lalu Bülent mengucapkan kalimat yang mengejutkan banyak pihak. Terungkap, satu sosok disebut biang kerok kekalahan. Dengan nada tajam, Bülent akhirnya membuka fakta yang selama ini ia pendam. Menurutnya, kekalahan ini bukan karena serangan utama, bukan pula karena tekanan lawan, melainkan karena satu sosok yang gagal menjalankan peran krusial. Kami kalah karena setter tidak menjalankan instruksi, alur permainan rusak, distribusi bola bisa ditebak, tempo mati. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Setter yang seharusnya menjadi otak permainan justru disebut sebagai dalang utama kehancuran JPE. Bülent menilai, terlalu banyak bola aman, terlalu sering memaksa Mega dalam kondisi terjepit, variasi minim, blok lawan hidup karena pola terbaca. Ketika setter panik, seluruh tim ikut panik. Kalimat itu menampar semua pihak. Mega jadi korban sistem. Di titik inilah publik mulai bertanya, apakah Mega selama ini menanggung kesalahan yang bukan miliknya? Ia diminta menyelamatkan bola buruk, dipaksa menyerang dari posisi mustahil, dibebani poin saat sistem runtuh. Dan ketika kalah, Mega pula yang menangis, Mega pula yang meminta maaf. Ironis, pedih, dan menyakitkan. Sejak peluit awal set pertama dibunyikan, sebenarnya tanda-tanda kehancuran JPE sudah terlihat jelas. Bukan dari skor, bukan dari tekanan lawan, melainkan dari sesuatu yang lebih mendasar, rusaknya alur permainan akibat keputusan setter. Nama itu langsung jadi sorotan sejak menit-menit awal. Tisha Amalia Putri, di atas kertas, ia adalah setter utama. Namun di lapangan, yang terlihat justru sebaliknya.
Umpan-umpannya kacau, ritmenya mati, dan arah serangannya mudah ditebak. Beberapa kali bola terlalu rendah hingga speaker kehilangan timing. Di kesempatan lain bola terlalu dekat net dan mengundang blok lawan. Namun kesalahan teknis itu masih bisa dimaafkan. Yang tidak bisa diterima penonton adalah satu hal yang membuat darah mendidih. Mega hampir tidak pernah diberi bola. Padahal sejak awal set, Mega sudah menunjukkan kesiapan penuh. Posisi tubuhnya ideal, langkah kakinya rapi, ancang-ancangnya matang. Mega bukan sekadar berdiri, ia memanggil bola dengan bahasa tubuh seorang predator. Tapi yang datang bukan bola, melainkan kekecewaan. 1 rally berlalu, 2 rally, 3 rally, Mega tetap kosong sentuhan. Sebaliknya, bola terus-menerus mengalir ke arah yang sama. Setter JP terlihat seperti hanya punya satu visi, mengumpan ke pemain asing, khususnya Yana Sherban. Pola itu dilakukan berulang kali, tanpa variasi, tanpa kejutan, tanpa mempertimbangkan situasi lapangan. Lawan mulai membaca, blok mulai menutup, serangan mulai mentah, dan di saat itulah penonton mulai sadar. Ini bukan kebetulan, ini pola yang salah. Kamera beberapa kali menangkap ekspresi Mega. Wajahnya tetap tenang, profesional, tapi mata tak bisa berbohong. Ada kebingungan, ada frustrasi, ada rasa seolah ia tak dipercaya di laga sepenting ini. Seorang pemain yang dikenal sebagai penentu, pemecah kebuntuan, dan simbol kebangkitan tim, kini justru seperti bayangan di sudut lapangan. Mega bergerak, membuka ruang, menarik 2 hingga 3 bloker, namun semua itu sia-sia karena bola tak pernah datang. Dan dari tribun, amarah mulai naik. Awalnya hanya gumaman, lalu teriakan kecil, kemudian berubah menjadi gelombang. Setternya salah. Kenapa Mega nggak dipakai? Puncaknya, satu teriakan memecah arena dan langsung diikuti ribuan suara lain. Ganti set, ganti set, ganti set. Teriakan itu menggema panjang, keras, dan tanpa kompromi. Ini bukan sekadar kritik biasa. Ini adalah vonis dari publik. Para fans Mega merasa apa yang terjadi di lapangan tidak adil dan tidak masuk akal. Mereka menilai Tisha Amalia Putri tidak cocok dengan Mega. Bukan karena kualitas Mega yang menurun, tetapi karena tidak adanya chemistry dan keberanian membaca momentum. Seorang setter seharusnya tahu kapan bintang timnya harus dihidupkan. Tapi malam itu, naluri itu seperti hilang. Ironisnya, setiap kali bola terus diarahkan ke pemain asing dan berakhir gagal, Mega justru semakin jarang disentuh. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini strategi? Atau justru ego dan kebutaan membaca situasi? Mega, yang biasanya menjadi pusat gravitasi permainan, kini berubah menjadi penonton hidup di lapangan sendiri. Ia berlari, meloncat, siap menghancurkan, namun perannya dipangkas secara perlahan oleh keputusan yang tak berubah. Sementara itu, tekanan ke Tisha makin berat. Setiap sentuhan bolanya disambut desahan kecewa. Setiap umpan ke pemain asing yang gagal langsung disambut siulan. Kepercayaan publik runtuh dalam hitungan menit. Yang lebih menyakitkan, tidak ada perubahan signifikan dari bench. Pola tetap sama. Mega tetap jarang dipakai. Kekacauan pun makin menjadi. Di titik ini, JP bukan lagi kalah dalam skor. Mereka kalah dalam logika. Kalah membaca situasi. Dan kalah memahami siapa sebenarnya kunci permainan mereka. Set pertama akhirnya menjadi saksi awal dari sebuah kegagalan sistemik. Bukan karena lawan terlalu kuat, tetapi karena senjata paling mematikan mereka sendiri sengaja atau tidak sengaja dimatikan. Kekalahan perdana dalam 3 pertandingan ini sejatinya bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah retakan pertama yang membuka seluruh kepalsuan di balik senyum kemenangan sebelumnya. Selama 2 laga awal, JLM terlihat seolah baik-baik saja. Menang, dipuji, dielu-elukan. Namun satu kekalahan telak saja sudah cukup untuk memperlihatkan wajah asli tim ini. Rapuh, egois, dan tak siap menghadapi tekanan besar. Begitu peluit akhir berbunyi, atmosfer langsung berubah drastis. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi tepukan bahu. Lorong menuju ruang ganti terasa sunyi, berat, dan penuh bisikan. Di dalam, ketegangan memuncak. Amarah sang pelatih meledak tanpa filter. Kata-kata tajam dilemparkan,
Nada suara meninggi, dan gestur frustrasi tak bisa disembunyikan. Ini bukan lagi sesi evaluasi, melainkan luapan emosi orang yang tak siap kalah. Ironisnya, di tengah kekacauan itu, justru Mega yang menunjukkan jiwa pemimpin sejati. Ia melangkah ke depan, meminta maaf atas kekalahan tim, menundukkan kepala di hadapan publik. Sebuah sikap yang jarang terlihat di dunia olahraga modern, di mana ego seringkali lebih besar dari tanggung jawab. Namun alih-alih mendapat dukungan, Mega malah dibiarkan sendirian.